ibarat menjelaskan bentuk seekor anjing kepada seseorang yang belum pernah melihatnya, kemudian meminta mereka untuk menggambarnya. Seperti itulah Backrooms. Semuanya dimulai pada tanggal 12 Mei 2019 di forum 4chan. Seseorang mengunggah foto ruangan kosong dengan dinding kuning, pucat, karpet lembab, dan pencahayaan neon yang mengganggu. Tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa kita nggak nyaman lihat foto itu? Ini didasarkan otak manusia sangat sensitif terhadap pola. Kita terbiasa dengan lingkungan yang memiliki fungsi jelas. Kantor untuk bekerja, sekolah untuk belajar, rumah untuk istirahat. The Backrooms terlihat seperti tempat fungsional, tapi nggak punya fungsi. Nggak ada perabotan yang masuk akal, nggak ada orang, dan nggak ada pintu keluar. Menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang sebenarnya ada. Secara psikologis, ruang liminal adalah area transisi. Misal, orang sekolah saat liburan atau lobi hotel di tengah malam. Tempat-tempat ini biasanya hanya kita lewati untuk menuju satu tujuan. Tetapi, ketika kita terjebak di ruang transisi tersebut, otak kita merasa ada yang salah karena secara evolusi, manusia merasa paling aman di tempat yang memiliki batasan jelas atau tempat yang familiar. Ruang liminal memicu perasaan bahwa kita berada di tempat yang bukan seharusnya tempat kita berada. Di sisi lain, pernah nggak sih kalian merasa familiar dengan sebuah tempat? Padahal kalian tuh tahu kalau kalian belum pernah ke sana sebelumnya. Banyak yang mengira itu adalah deja vu. Tapi, dalam dunia The Backrooms, fenomena ini memiliki sisi gelap yang disebut false memory atau ingatan palsu. Dalam film The Backrooms, memori personal kita sebenarnya dipenuhi oleh ruang-ruang kosong atau potongan ingatan yang hilang. Di saat itu, kita mencoba mengisi kekosongan ingatan itu secara paksa. Atau ketika ingatan kita terdistorsi oleh trauma masa lalu, kita tidak sedang merekonstruksi kenyataan. Kita justru sedang menciptakan sebuah narasi baru yang jauh lebih menyeramkan. Teori ini membawa kita pada satu kesimpulan. The Backrooms adalah manifestasi fisik dari apa yang terjadi ketika pikiran kita gagal menyatukan potongan-potongan ingatan kita sendiri. The Backrooms merupakan cerminan dari cara kerja ingatan kita yang salah. Dan inilah proses di mana narasi yang mengerikan tercipta. Ketika kita gagal menyatukan potongan ingatan yang retak, pikiran kita justru membangun sebuah realita yang menakutkan. Dalam karya Kenneth Parsons, The Backrooms menjadi media yang memvisualisasikan teori ini, bahwa tempat yang sunyi dan tidak bertujuan itu sebenarnya adalah representasi dari kenangan yang salah. Dan pada akhirnya, film ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa kenangan yang salah itu mengerikan, dan terkadang itulah yang paling menghantui kita lebih dari monster apapun. It's like, imagine describing a dog to someone who's never seen one before and then asking them to draw it. They might get some things right, but there's no way they get everything right. The devil's in the details. So from a distance, you look at it, you think you're seeing a dog, but then... It's like describing a dog to someone who's never seen a dog.